Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Wuling, salah satu brand otomotif asal Tiongkok yang cukup eksis penjualannya di tanah air. Hal ini bisa dilihat dengan kesuksesan mereka beberapa waktu lalu, terkhusus pada segmen SUV dengan produk Almasnya yang menempati urutan pertama dalam jumlah penjualan mobil yang terjadi. Nah, namun kita nggak bakalan bicara soal mobil pada segmen SUV, melainkan mobil yang ada pada segmen MPV atau juga disebut sebagai mobil keluarga. Ya, Wuling dengan perusahaan anaknya sudah meluncurkan sebuah produk MPV yang kelihatannya lebih keren dari Convero sebagai MPV yang sudah lebih dulu beredar di Indonesia. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya nih kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut ialah Wuling Baojun 360 2021, salah satu LMPV yang bisa jadi pesaing Toyota Avanza jika dihadirkan di Indonesia tahun depan. Setidaknya sekilas mobil ini kalau dilihat memiliki kemiripan dengan salah satu LMPV dari Suzuki, yakni Suzuki R3. Biar lebih jelas, mari kita bahas mobil ini dari sisi eksterior terlebih dahulu. Pada bagian depan kita bisa lihat nih kalau mobil ini memiliki model headlamp yang memanjang serta menyimpit pada kedua sisinya, termasuk pada bagian grill depan heksagonal. Begitu juga dengan lipatan antara bumper dengan rumah fog lamp yang mengembang di luar, di mana terlihat cukup mirip jika dibandingkan secara langsung dengan Suzuki R3. Bergeser pada bagian samping, mobil ini mendapatkan garis lurus yang menjulang dari depan dan terhenti sebelum menyentuh stop lamp. Pada pilar D, juga Wuling Baojun 360 2021 ini menganut gaya floating roof yang mirip kepunyaan Suzuki R3. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4615, lebar 1735 dan tinggi 1640 mm. Jika dibandingkan dengan Toyota Avanza yang memiliki dimensi panjang 4310, lebar 1720 dan tinggi 1695 mm, serta R3 dengan panjang 4395, lebar 1735 dan tinggi 1690 mm. Tentu MPV dari Wuling ini terbilang memiliki dimensi lebih panjang dibandingkan kedua mobil tersebut. Masuk ke interior, mobil ini juga tidak kalah menarik. Setidaknya Wuling Baojun 360 ini menggunakan layout kabin yang sama dengan Wuling Convero maupun Cortez, yakni dapat memuat 6 hingga 7 penumpang dengan captain seat pada baris kedua. Dashboard dari Baojun 360 ini juga lebih condong ke Baojun 730 atau dikenal sebagai Cortez. Modern dan simpel dengan layar head unit ala iDrive, AC digital, material panel kayu dan setir ala Wuling Cortez. Yang menarik adalah adanya speedometer full digital yang sudah diaplikasikan pada mobil ini. Oh iya, tidak lupa juga kalau mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Setidaknya keseluruhan interior mobil ini memang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Convero yang beredar di Indonesia. Sebenarnya ada fitur menarik di mobil ini, yakni adanya ESP atau singkatan dari Electronic Stability Program yang merupakan pengembangan dari fitur EBS, di mana bertugas mencegah roda mengunci, mengurangi jarak pengereman dalam kondisi basah dan dingin sebagai akibatnya, serta menjaga kendaraan tetap terkendali sebagai pengereman. Selain itu membuat torsi mesin berkurang dan pengereman yang cepat pada masing-masing roda. Hal ini pula merupakan sebuah fitur perlengkapan standar pada setiap kendaraan baru di Eropa. Berbicara soal mesin, Wuling Baojun 360 ini menggunakan mesin 1500 cc natural aspirated yang dapat menghasilkan tenaga hingga 105 horsepower serta torsi maksimum 135 Nm. Ya, jika dibandingkan dengan Avanza 2021 varian 1,5 liter ini menghasilkan tenaga hingga 102 horsepower dan torsi 136 Nm. Sedangkan R3 mesin 1,5 liter memiliki tenaga hingga 103 horsepower dan torsi maksimal 138 Nm. Tentu ketiga mobil ini terbilang tidak jauh berbeda dalam masalah tenaga maupun torsi yang dihasilkan.
Pada bagian transmisi, mobil MPV Wuling ini setidaknya cukup berbeda karena menawarkan 3 jenis transmisi, yakni manual 6 percepatan, AMT 5 percepatan, dan CVT simulasi 8 kecepatan. Istimewanya, transmisi CVT yang dibuat oleh SAIC dan Bosch ini ialah pada tingkat efisiensi yang dihasilkan hingga 88,5%, di mana dapat menampilkan tenaga halus dan konsumsi bahan bakar yang terbilang ekonomis. Nah, mungkin kamu juga penasaran nih dengan harga yang ditawarkan dari Wuling Baojun 360 ini. Setidaknya mobil ini menawarkan 5 varian yang dimulai dari tipe Comfort pada range harga 59.800 yuan, atau jika dikonversikan setara dengan 128 juta rupiah. Sedangkan untuk varian tertinggi atau luxury berada pada harga 80.800 yuan, atau setara juga dengan 173 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya, berikut kami tampilkan daftar harga keseluruhan dari Wuling Baojun 360 ini. Nah, itu dia nih, salah satu LMPV Wuling yang lebih keren dari Convero dengan harga terjangkau. Gimana sih tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifch. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.